Pada kesempatan ini, Yang Mulia Sayadaw membahas lebih lanjut tentang lidah dan cita rasa. Karena adanya lidah dan cita rasa ini, lalu memunculkan kilesa. Kadang-kadang ada loba kilesa, kadang-kadang ada dosa kilesa, yang sebelumnya Anda tidak memilikinya. Jika Anda melihatnya, maka Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka lenyap dan tidak muncul lagi dalam diri Anda. Jika Anda mau mengetahui cita rasa ceramah ini, saya sudah menyatakan sesungguhnya Anda harus sampai pada Pangganyana, sehingga Anda bisa memahami dengan jelas. Di setiap saat ada cita rasa makanan yang bisa menimbulkan perasaan loba. Karena makanan itu lezat, makanan itu baik. Muncullah loba kilesa. Jika Anda tidak menyukainya, maka Anda menjadi marah, muncul dosa kilesa. Dan jika Anda tidak mengetahui tentang cita rasa itu, muncul moha kilesa. Karena pada waktu itu pikiran atau kesadaran Anda mengembara ke sana kemari, sehingga memunculkan moha kilesa. Ketika kita makan, sesungguhnya kita harus memiliki kesadaran penuh. Jadi setiap kali Anda melihat makanan, Anda bisa melihat apakah di sana ada loba kilesa, dosa kilesa atau moha kilesa. Ketika Anda melihatnya, Anda harus melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Dengan cara itu Anda bisa memakan makanan secara normal untuk menyokong tubuh Anda. Tetapi jika Anda tidak melihat adanya loba kilesa, maka Anda akan makan terlalu banyak. Anda mengunyah terlalu cepat karena cita rasa makanan itu lezat. Anda lupa terhadap apa yang Anda kerjakan saat itu, yaitu Anda menjadi mengunyah terlalu cepat, menelan terlalu cepat, dan makan terlalu cepat. Tetapi ketika Anda memiliki perhatian murni, Anda memiliki kesadaran, maka Anda akan bisa melihat kilesa itu dan kemudian Anda melakukan pengamatan sampai mereka lenyap. Ketika Anda tidak melihat mereka lagi, maka Anda mulai memakan makanan itu dan Anda bisa memiliki kesadaran terhadap makanan itu, dan Anda memakannya dengan hati-hati. Kalau Anda bisa sampai tataran itu, maka makanan apapun semuanya baik-baik saja untuk tubuh Anda. Ada yogi, misalnya, mereka merindukan makanan dari daerahnya sendiri. Makanan ini dia suka, makanan yang ini tidak suka. Terutama bagi para yogi yang pergi ke negara lain. Misalnya Anda yang ke Indonesia. Bagi yogi Indonesia tidak menjadi masalah karena cita rasanya sama. Tetapi begitu Anda pergi ke luar negeri, mungkin akan mengalami kesulitan untuk hal makanan karena cita rasa yang berbeda. Sayadaw menceritakan pada tahun 2002 adalah untuk pertama kali beliau pergi ke luar negeri, pergi ke Amerika Serikat. Dan beliau harus tinggal di sana selama 4 atau 5 tahun. Sayadaw pada awalnya tidak pernah memakan makanan lain selain makanan Myanmar. Pada saat itu Sayadaw berusia sekitar 36 atau 37 tahun. Dan beliau tidak pernah memakan makanan lain selain makanan Myanmar. Pada waktu itu, beliau tiba di Tathagata Meditation Center di California.
Itulah saat pertama kali Sedo menyantap makanan Vietnam. Pada waktu itu ada seorang umat Myanmar yang mempersembahkan dana makan. Tetapi Sedo menceritakan bahwa cita rasanya berbeda dengan makanan yang ada di Myanmar. Cara mereka memasak berbeda. Karena mereka sangat sibuk, kemudian mereka masak terlebih dahulu, lalu diberikan kepada kapia yang kemudian menyimpannya di dalam almari es. Itu adalah untuk pertama kali Sedo memakan kari masakan dari umat Vietnam. Pada awalnya sangat sulit untuk memakannya karena Sedo belum pernah memakan cita rasa itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah hari-hari yang sulit. Karena pada saat itu masih mengikuti selera cita rasa. Padahal seharusnya adalah melakukan pengamatan secara cermat. Kalau dilakukan pengamatan secara cermat, maka semestinya semuanya akan baik-baik saja. Cita rasa makanan itu menjadi tidak nyata lagi. Karena kita memakan makanan hanyalah untuk mendapatkan energi. Kemudian pada waktu Sedo kembali ke kota kelahiran beliau, pada tahun 2009, beliau memutuskan untuk memakan makanan vegetarian. Bukan berarti Sedo menolak makanan daging, bukan. Tetapi Sedo berubah memakan makanan vegetarian karena Sedo merasa sayur-mayur ini lebih cocok untuk tubuh beliau. Ketika Sedo berubah menjadi vegetarian, Sedo sama sekali tidak kehilangan makanan-makanan yang berdaging. Sedo menceritakan hari pertama Sedo memakan makanan sayur-mayur saja, Sedo merasa sama saja. Demikian pula ketika Sedo pergi ke negara lain, ketika umat di sana memberikan makanan-makanan yang berdaging, Sedo mencoba untuk memakannya. Apakah itu ikan ataupun daging. Sedo menegaskan bahwa beliau bukannya membenci ikan ataupun daging, tetapi Sedo merasa bahwa tubuh beliau lebih nyaman dengan memakan sayur-mayur saja. Jadi, Sedo sesungguhnya memakan makanan itu tidak mengikuti rasa dari makanan itu. Kalau kita memakan makanan dengan mengikuti cita rasa dari makanan itu, maka perasaannya akan berbeda. Bisa muncul loba kilesa atau dosa kilesa. Ketika Anda bisa memakan makanan itu, ataupun ketika tidak bisa memakan makanan itu. Apabila kita tidak mengikuti cita rasa, kita makan hanya untuk mendapatkan energi saja, maka makanan itu semua biasa saja. Pada waktu kita makan di hotel berbintang 5 pun dengan makanan yang lezat, kita menganggap makanan itu biasa-biasa saja. Tidak muncul loba, dosa ataupun moha. Oleh karenanya Buddha menyatakan para yogi karena adanya lidah dan cita rasa ini yang di awalnya Anda tidak memilikinya, kemudian muncul cita rasa itu. Ketika muncul cita rasa itu, Anda mengetahuinya. Setelah Anda tahu, Anda langsung melakukan pengamatan sampai mereka menyingkir. Sehingga Anda tidak memiliki loba kilesa, dosa kilesa, dan moha kilesa lagi. Tetapi semua ini memang bergantung pada derajat atau level meditasi Anda. Kadang-kadang Anda bisa melihat, kadang-kadang tidak.
Tetapi jika Anda betul-betul sudah maju di dalam meditasi Anda, maka tidak akan muncul lagi loba, dosa, ataupun moha terhadap makanan yang ada. Yogi mengetahui adanya tubuh ini, terjadilah sentuhan. Karena sentuhan ini memunculkan kemelekatan. Kita menyentuh banyak hal. Pria menyentuh wanita, wanita menyentuh pria, kemudian sentuhan udara yang sejuk, sentuhan cuaca yang menyenangkan, kemudian ada rasa kedamaian. Apabila sentuhan itu adalah menyenangkan, maka memunculkan rasa nyaman. Demikian pula ketika Anda berdiam di ruangan berpendingin, pada saat itu Anda merasakan nyaman, sehingga Anda tidak ingin meninggalkan ruangan itu. Tetapi pada saat Anda menyentuh cuaca yang panas, cuaca yang tidak menyenangkan, Anda tidak menyukainya. Sebelum Anda bersentuhan dengan keadaan itu, sesungguhnya tidak ada kilesa. Tetapi begitu ada sentuhan, memunculkan loba kilesa, dosa kilesa, moha kilesa. Jadi karena adanya sesuatu sentuhan ini, seperti yang Buddha menjelaskan bahwa karena adanya mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, kemudian Anda mengalami sesuatu, lalu memunculkan loba kilesa, dosa kilesa, dan moha kilesa. Ketika Anda melihat ada loba, dosa, dan moha, kemudian Anda melakukan pengamatan di setiap saat. Dan jika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda cium, Anda rasakan, kemudian ketika Anda sedang makan atau kegiatan yang lainnya, maka kilesa itu tidak akan muncul. Ketika Anda melihat pada objeknya, Anda melihat ada loba, dosa, dan moha. Bisa juga terjadi dari pendengaran. Dari pendengaran ini bisa memunculkan loba, dosa, dan moha. Dari penciuman Anda mencium sesuatu bisa menimbulkan loba, dosa, dan moha kilesa. Juga pada saat Anda makan. Jadi di setiap saat begitu Anda melihat objek, Anda harus segera melakukan pengamatan dengan cermat sampai objek itu, sampai kilesa itu menyingkir dan tidak datang lagi. Anda mengetahui kesadaran Anda. Anda tahu ketika Anda berpikir. Karena adanya kesadaran, kemudian Anda mempunyai objeknya. Pada saat itu ada samyojana kilesa. Misalnya ketika Anda berada di atas pembaringan Anda, dengan mata terpejam, Anda sama sekali tidak melihat sesuatu, tidak mendengar sesuatu, tidak mencium sesuatu, tidak merasakan sesuatu, dan tidak menyentuh sesuatu. Tetapi hal-hal yang ada di dalam kesadaran Anda muncul kembali. Inilah objek dhamma. Pada saat itu, pikiran Anda, kesadaran Anda adalah ayuniso manasikara. Anda memikirkan tentang sesuatu yang terjadi misalnya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Dari pikiran tersebut, Anda mendapatkan gambaran-gambaran. Anda bisa juga mendapatkan gambaran untuk masa yang akan datang di dalam pikiran Anda. Ini sesungguhnya gambaran-gambaran itu tidaklah ada di dalam mata, telinga, hidung, lidah, ataupun tubuh Anda. Tetapi mereka semua hanya ada di dalam pikiran Anda. Mereka ini semuanya adalah objek dhamma, objek pikiran. Misalnya ketika Anda mempraktekkan dhamma. Pada saat Anda mempraktekkan dana, sila, ataupun bawana, Anda
tidak memiliki kilesa. Kemudian pikiran Anda berhubungan dengan, jika pikiran Anda berhubungan dengan loba, dosa atau moha, misalnya memikirkan tentang bioskop ataupun musik dari bertahun-tahun yang lalu, mereka akan bisa muncul lagi di dalam pikiran Anda. Pada saat mereka muncul, apakah itu dalam penglihatan ataupun pendengaran ataupun penciuman, bisa memunculkan loba kilesa dan dosa kilesa ketika Anda tidak berperhatian murni. Saat Anda tidak berperhatian murni, maka kilesa itu muncul di dalam pikiran Anda. Mereka muncul di dalam pikiran karena Anda menyimpannya di dalam ingatan atau pikiran Anda, menyebabkan mereka tidak bisa menyingkir. Tetapi, dan pada saat itu Anda tidak sedang betul-betul bermeditasi. Ada yogi yang berusaha untuk melupakan sesuatu di masa lalu, misalnya apakah kemarahannya ataupun penderitaannya. Tetapi kilesa ini tetap datang dan datang lagi, walaupun mereka sudah berusaha untuk melupakannya. Mereka muncul dan muncul lagi. Pada saat Anda bermeditasi, ketika Anda mengetahuinya, Anda harus melakukan pengamatan terhadap hal itu. Misalnya berpikir, marah, atau sedih. Nanti secara bertahap mereka akan menyingkir. Dan banyak pula yang tidak akan muncul kembali. Tetapi ada juga memang yang bisa muncul kembali. Di sini Buddha menjelaskan bagaimana Anda harus melakukan pengamatan terhadap objek internal ataupun eksternal. Bagaimana Anda melakukan pengamatan pada saat Anda mendengar, pada saat Anda mendengar sesuatu, mencium sesuatu, juga pada waktu Anda merasakan cita rasa, merasakan sentuhan atau muncul objek di dalam benak Anda. Ajaran Buddha ini sungguh sangat membantu, sungguh sangat bermanfaat. Ketika Anda melihat, Anda cukup melakukan pengamatan, melihat, kemudian mendengar, ataupun juga dari mencium, merasakan, menyentuh, dan objek pikiran. Jika Anda bisa mengamati 6 landasan internal dan eksternal, maka kilesa tidak akan berdiam di mata Anda, telinga, hidung, kemudian lidah, kulit dan tubuh Anda. Ketika ada objek, Anda cukup melakukan pengamatan sebagai melihat, mendengar, dan seterusnya. Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap 6 landasan internal dan eksternal. Jika Anda memiliki kemampuan itu, maka kilesa tidak mempunyai kesempatan untuk muncul lagi. Karena di setiap saat Anda melakukan pencatatan, apakah itu melihat, mendengar, ataupun pada saat Anda makan, Anda mengetahuinya di setiap saat. Ketika pikiran atau kesadaran Anda tidak dihinggapi kilesa, maka pada saat itu Anda mencapai pemurnian pikiran atau di dalam bahasa Pali disebut wimuti. Ketika Anda mau membebaskan diri Anda dari kilesa, ini sesungguhnya bergantung pada pengetahuan Anda atau keterampilan atau kecerdasan Anda. Bagi seorang yogi yang terampil, tidaklah sulit untuk menghadapinya. Karena sesungguhnya hanya harus melakukan pengamatan. Ketika Anda bisa melakukan pengamatan,
maka pada saat itu kilesa tidak akan muncul di dalam diri Anda. Buddha kadang-kadang memberikan pengajaran secara berbeda. Di sini Buddha mengatakan untuk melakukan pengamatan terhadap kilesa. Buddha tidak menyebutkan secara rinci tentang sangyojana, dan beliau juga tidak menekankan pada apa yang dicapai sebagai seorang Sotapanna, Sakadagami, Anagami ataupun Arahat. Beliau juga tidak menekankan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Hanya kadang-kadang saja beliau memberikan penekanan pada satu bidang, apakah itu anicca, dukkha, anatta, ataupun beliau di sini hanya memberikan penekanan pada pengamatan terhadap apa yang melalui mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan tubuh. Ini adalah 6 landasan internal, yaitu dari melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh, serta pikiran. Kemudian ada objeknya, yaitu 6 objek eksternal. Kalau Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap pikiran Anda, maka tidak akan ada kilesa yang masuk. Pada waktu masuk melalui mata, telinga, kemudian melalui penciuman, cita rasa, juga sentuhan, kalau ada kenyamanan, Anda cukup selalu berperhatian murni melakukan pengamatan, maka tidak akan muncul kilesa di dalam diri Anda. Jika Anda mengerti cara dari salah satu pengamatan itu, misalnya bagaimana melakukan pengamatan terhadap niwarana, maka Anda akan bisa melakukan pengamatan terhadap 5 kanda ataupun 6 landasan ini. Sekarang kalau Anda mau mengetahui bagaimanakah caranya melakukan pengamatan ini, maka Anda harus memiliki perhatian murni yang lebih kuat. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang, kempis, atau angkat, maju, turun, Anda harus melakukan pengamatan yang diamati terus. Ketika meditasi Anda telah mengalami kemajuan, maka Anda akan memahaminya. Sayadaw menceritakan, sebelum Sayadaw mempraktekkan meditasi, Sayadaw banyak sekali bertanya-tanya, karena sama sekali tidak memiliki pengalaman. Banyak bertanya tentang apa dan bagaimana. Seperti pada saat menjelaskan ayatana ini, jika Anda tidak memiliki pengalaman, maka bagaimana Anda bisa mengerti cara menangkap kilesa yang datang bertubi-tubi? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Karena kita ini dipenuhi oleh kilesa. Baik dari melihat, mendengar, kemudian mencium, merasakan, menyentuh, banyak sekali kilesa. Tetapi ketika Anda betul-betul mempraktekkan meditasi ini, Anda sampai pada tataran Bangganyana, Udayabhayanyana, atau Sangkarupekanyana, maka pada saat Anda melihat, mendengar, mencium, mencicipi, menyentuh, Anda bisa langsung melakukan pengamatan. Karena perhatian murni Anda sudah sangat kuat. Pada waktu itu, setiap saat Anda bisa mengamatinya, Anda bisa melihat dan Anda bisa mengamatinya. Karena meditasi Anda telah mengalami kemajuan.
Begitu Anda melihat adanya kilesa, Anda akan segera melakukan pengamatan sampai kilesa itu menyingkir. Dan akhirnya kilesa ini menjadi berkurang dan berkurang. Seseorang yang mempraktekkan meditasi dengan benar, maka ketika ia ingin marah atau ketika ia melakukan meditasi dengan benar, maka tidak akan ada lagi kemarahan, ketakutan atau penderitaan di dalam dirinya. Karena ia tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap mereka. Kilesa akan berkurang dan berkurang. Pikiran yang mengembara ataupun berpikir juga akan berkurang. Sampai terbebas dari kilesa. Pada waktu Anda mau berpikir tentang penderitaan misalnya, Anda tidak bisa melakukannya. Anda ingin memikirkan tentang nafsu keinginan indrawi, Anda juga tidak bisa melakukannya. Anda ingin membalas dendam, Anda juga tidak bisa melakukannya. Juga ketika Anda ingin berpikir tentang adanya aku ataupun dia, Anda juga tidak bisa melakukannya. Pada saat Anda ingin berpikir tentang rupa, wedana, ataupun sanya, Anda juga tidak bisa melakukannya. Karena Anda mengetahui bahwa mereka semua itu sesungguhnya hanyalah muncul dan lenyap saja. Ketika Anda sudah lebih maju lagi di dalam meditasi Anda bisa membebaskan diri dari loba kilesa, dosa kilesa, dan moha kilesa melalui 6 ayatana internal dan eksternal ini. Apapun yang Anda lihat, kemudian apapun yang Anda bicarakan, apapun keluhan yang diterima, Anda akan menjadi tenang. Meditasi ini Sayadaw mengatakan, Sayadaw tidak bisa memberikan meditasi ini secara tiba-tiba. Apabila Anda ingin mendapatkan manfaat dari meditasi ini, maka Anda harus memiliki keputusan yang mantap, keputusan yang kuat. Ketika Anda praktek, Anda haruslah praktek untuk waktu yang lama. Dan jangan pernah berhenti sampai Anda betul-betul mengetahui tentang ajaran Buddha ini. Dhammanupassana. Bagaimana melakukan pengamatan terhadap niwarana, pengamatan terhadap 5 niwarana, pengamatan terhadap 5 kanda, ataupun 6 ayatana eksternal dan eksternal ini sebagai objek dhamma. Sayadaw mengakhiri ceramah dhamma beliau sampai di sini. Sadhu, sadhu, sadhu.